Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 5 yang hebat. Pada kesempatan pagi hari ini, Bu Anti akan melanjutkan pembahasan materi Bahasa Indonesia semester 2, yaitu pada tema 6 tentang teks eksplanasi. Nah, anak-anak sambil menyimak video penjelasan dari Bu Anti, silakan untuk mempersiapkan alat tulisnya ya. Baik, silakan disimak sambil dicatat. Ya anak-anak, yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Adakah yang sudah tahu? Ya. Jadi anak-anak, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu fenomena atau peristiwa sosial. Nah, setelah ini nanti kita akan mempelajari ciri-cirinya, strukturnya, dan contohnya ya. Ya anak-anak, kemudian teks eksplanasi terdiri atas, jadi bagian-bagian dari teks eksplanasi itu ada yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, pernyataan penjelas. Yang ketiga, kesimpulan. Nah, silakan untuk diingat-ingat ada 3 komponen dari teks eksplanasi. Selanjutnya, tujuan teks eksplanasi yaitu untuk apa ya? Yaitu untuk yang pertama menjelaskan fenomena yang terjadi. Kemudian yang kedua menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Nah, nanti akan Bu Anti berikan contohnya. Selanjutnya sumber teks eksplanasi yaitu bisa kita cari pada media cetak dan media elektronik. Masih ingat media cetak itu apa saja dan media elektronik itu apa saja, Nak? Ya, yang pertama media cetak. Contoh media cetak itu ada koran, majalah, dan tabloid. Selanjutnya untuk media elektronik, ya ada televisi, internet, dan radio. Jadi 2 media tadi anak-anak ya untuk mencari penjelasan atau informasi dari teks eksplanasi. Kemudian apa saja ciri-ciri teks eksplanasi? Ya, yang pertama terdapat 3 bagian yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Atau anak-anak tadi bisa dicari kata lainnya, yaitu untuk pembukaan itu pernyataan umum, isi itu adalah pernyataan penjelas, dan penutup adalah kesimpulan. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Yang ketiga bersifat ilmiah. Dan yang keempat sifatnya informasi, yaitu tujuannya untuk menginformasikan kepada pembaca atau khalayak umum. Selanjutnya langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, silakan boleh sambil dicatat. Yang pertama, membaca teks atau naskah yang asli. Kemudian yang kedua, menentukan dan mencatat gagasan utamanya. Yang dimaksud ini bisa anak-anak mencatat gagasan utama pada setiap paragraf. Yang ketiga yaitu menulis ringkasan dari gagasan utama. Setelah anak-anak menentukan, kemudian anak-anak silakan menuliskan ringkasan yang sudah dibuat dari gagasan utama. Yang keempat, jangan lupa untuk meneliti dengan membaca kembali ringkasan yang telah dibuat. Nah, ini anak-anak untuk langkah-langkah bagaimana caranya untuk meringkas teks eksplanasi. Paham ya? Kemudian anak-anak ini ada beberapa contoh judul teks eksplanasi.
yaitu berdasarkan yang pertama ada fenomena alam, yaitu bisa contoh judulnya adalah banjir, tsunami, gerhana bulan, petir, dan tanah longsor. Kemudian nomor 2 untuk fenomena sosial, yaitu judulnya bisa kriminalitas, kenakalan remaja, tawuran, dan narkoba. Yang ketiga untuk fenomena budaya, yaitu ada wayang, batik, tari, dan ngaben. Yang keempat yaitu fenomena ekonomi, yaitu ada wirausaha dan lain-lain. Anak-anak bisa mencari sumber lain ya tadi melalui media apa? Cetak dan elektronik. Kemudian anak ini contoh teks eksplanasi fenomena alam yang berjudul banjir. Nah, ini ya teksnya ya. Silakan anak bisa sambil membacanya. Ya, anak nanti bisa dibaca kembali secara runtut ya. Kemudian anak yang pertama ada paragraf pertama, gagasan utamanya yaitu banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Nah, untuk paragraf pertama ini tadi kita sudah mempelajari yaitu termasuk pada komponen apa? Ya, pernyataan umum atau pembuka. Kemudian paragraf kedua yaitu selain sejumlah tempat yang dimanfaatkan manusia seperti desa, kota, dan pemukiman lain, banjir juga dapat terjadi di sungai dan seterusnya ya. Itu termasuk apa? Bagian dari ya penjelasan atau isi. Kemudian paragraf ketiga yaitu di berbagai negara di seluruh dunia, sungai yang rawan banjir dikendalikan dengan hati-hati, yaitu termasuk komponen ya kesimpulan. Ya, Nana sudah paham ya. Jadi untuk teks yang Bu Anti contohkan ini hanya mempunyai penjelasan satu saja. Bisa jadi nanti anak-anak membuat ringkasannya itu penjelasannya lebih dari satu itu diperbolehkan ya. Seperti ini ya anak-anak ya contohnya ya. Sudah paham? Ya. Baik anak-anak, terima kasih sudah belajar bersama dengan Bu Anti, yaitu mempelajari tentang teks eksplanasi. Silahkan nanti anak-anak bisa untuk latihan soal ya. Kemudian jangan lupa untuk like video pembelajaran ini. Yang belum subscribe silahkan untuk subscribe, dan anak-anak bisa share ke teman-teman kalian tentunya yang berada di kelas 5 agar bisa belajar bersama. Terima kasih, tetap semangat belajarnya dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.